Jauh sebelum Kecamatan Gemolong semaju seperti sekarang ini, dahulu nenek moyang penduduk asli Gemolong sungguh sangat menderita, kelaparan, tersiksa karena wajib ikut kerja paksa atau romusya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, nasib warga Gemolong tak berubah. Mereka diharuskan melakukan kerja paksa yang disebut dengan romusya oleh tentara Jepang. Desa Gemolong kini lepas dari wilayah Kasunanan Surakarta dan dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Tengah lantaran pecahan Keraton Mataram tersebut mengalami keruntuhan setelah Indonesia merdeka. Petani yang mengalami eksploitasi dari patu dan bekel semakin memburuk keadaannya ketika Belanda menyewa tanah-tanah Lunggu untuk ditanami tanaman komersial. Para petani mengalami tekanan pajak dan kerja wajib yang lebih berat dibanding sebelumnya. Petani yang tidak terima mendapat perlakuan seperti itu pun melancarkan dua aksi protes. Aksi dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Para petani yang melakukan penyerangan itu disebut dengan kecu yang jumlahnya kian banyak terutama pada periode 1860-an dan 1870-an. Menengok sejarah panjang, asal-usul desa Gemolong Sragen. Sejarah asal mula Kelurahan Gemolong di Kecamatan Gemolong, Sragen sangat panjang. Kelurahan ini dulunya bagian dari daerah yang bernama Sukowati. Dikutip dari solopost.com, ditulis oleh Rizka Oktavia dan Khaled Hasbi Asidik. Sragen, Gemolong merupakan nama salah satu dari 20 kecamatan di Sragen. Kecamatan ini berada di 25 km sebelah barat ibu kota Kabupaten Sragen. Kecamatan ini memiliki 10 desa dan 4 kelurahan. Salah satu dari 4 kelurahan itu yakni Gemolong, namanya sama dengan nama kecamatannya. Kelurahan Gemolong menyimpan sejarah panjang di baliknya. Mengutip artikel berjudul Sejarah Desa Gemolong karya Muhammad Anggi Fariski Prasadana, sejarawan asal Sragen, nama Gemolong berasal dari kata gemolong yang artinya sesuatu yang semula terpecah menjadi sebuah kesatuan. Asal kata nama Gemolong berkaitan erat dengan reorganisasi agraria yang diadakan Belanda di wilayah Kasunanan Surakarta pada dasawarsa kedua abad ke-20. Gemolong terdiri dari tanah lungguh milik para pejabat di Kasunanan Surakarta. Karena wilayah Gemolong yang terpencar, pemerintah kolonial berupaya menyatukannya guna dijadikan area perkebunan yang luas. Sementara untuk wilayah Gemolong, penyatuan tanah lungguh dan pembentukan desa atau kelurahan, baru dapat dilakukan pada tahun 1924. Lokasi sangat strategis. Desa Gemolong terbilang strategis karena dilalui jaringan jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan Semarang dan Solo. Jalur kereta api tersebut dibangun pada tahun 1864 sampai tahun 1870 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda. Tujuan dibangunnya jalur kereta api tersebut gunanya untuk memperlancar arus pengangkutan tanaman komersial seperti gula, nila, kopi, dan tembakau. Tanah desa Gemolong sangat subur, sehingga cocok ditanami tanaman pangan. Selain ditanami padi, warga juga banyak yang menanam singkong dan jagung. Berlimpahnya hasil pertanian wilayah Gemolong, menjadikannya dikenal sebagai daerah surplus bahan pangan pada zaman kolonial. Pada awalnya, desa Gemolong dulunya bagian dari daerah yang dinamakan Sukowati. Pada tahun 1746, Sunan Pakubuwono atau PB yang kedua menjanjikan wilayah Sukowati kepada adik tirinya, Pangeran Mangkubumi, atas keberhasilannya mengalahkan sejumlah pasukan dari Raden Mas Syahid. Raden Mas Syahid merupakan salah satu orang keraton yang tergabung di dalam pemberontakan orang-orang Cina di bawah pimpinan orang Jawa, Raden Mas Grendi atau Sunan Kuning, terhadap Belanda.
Pemberontakan berhasil ditumpas pada 1743, Raden Mas Grendi dibuang ke Sri Lanka, sementara Raden Mas Said masih terus menggelorakan peperangan, bahkan pasukan yang dipimpin olehnya berhasil menguasai Sukowati. Sunan Pakubuwono II menjanjikan siapapun yang berhasil mengalahkan Raden Mas Said, maka akan diberi daerah Sukowati. Pangeran Mangkubumi menerima tantangan itu, dan dirinya berhasil mengalahkan pasukan Raden Mas Said. Namun, ketika Pangeran Mangkubumi menagih hadiah tersebut, atas hasutan Pati Pringgoloyo dan Gubernur Jenderal G.W. van Imhoff, Sunan Pakubuwono II justru mengingkari janjinya dan terjadilah pemberontakan. Pada 1755, setelah diadakannya perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua bagian, Solo berada di bawah kekuasaan Pakubuwono II dan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi. Lalu, dirinya mengambil gelar Sultan Hamengkubuwono I. Perkembangan selanjutnya, Sukowati berubah nama menjadi Sragen dan menjadi salah satu kabupaten di wilayah Kasunanan Surakarta bersama 5 kabupaten lain, yaitu Solo, Kartasura, Klaten, Boyolali, dan Ampel. Wilayah Sragen juga termasuk ke dalam salah satu dari 5 afdeling bentukan Belanda ketika berkuasa di atas keraton. Kelima afdeling itu adalah Sragen, Solo, Klaten, Boyolali, dan Wonogiri. Sementara itu, Kelurahan Gemolong berada di bawah Kawedanan Gemolong yang merupakan wilayah Kabupaten Sragen. Warga Gemolong paling menderita. Warga Gemolong paling menderita. Para penduduk desa Gemolong terutama golongan Wong Cilik, merupakan kelas sosial yang paling menderita selama penjajahan Belanda. Bahkan sebelum kedatangan Belanda, para petani hanya diberi hak untuk menggarap tanah Lunggu tanpa bisa memilikinya. Hasil pertanian dari tanah garapan mereka dijadikan pajak, kemudian diserahkan kepada bekel yang ditugasi Patu untuk menariknya. Petani yang mengalami eksploitasi dari Patu dan bekel semakin memburuk keadaannya ketika Belanda menyewa tanah-tanah Lunggu untuk ditanami tanaman komersial. Para petani mengalami tekanan pajak dan kerja wajib yang lebih berat dibanding sebelumnya. Petani yang tidak terima mendapat perlakuan seperti itu pun melancarkan 2 aksi protes. Aksi dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Para petani yang melakukan penyerangan itu disebut dengan kecu yang jumlahnya kian banyak terutama pada periode 1860-an dan 1870-an. Pada masa pendudukan Jepang, nasib warga Gemolong tak berubah. Mereka diharuskan melakukan kerja paksa yang disebut dengan Romusha oleh tentara Jepang. Desa Gemolong kini lepas dari wilayah Kasunanan Surakarta dan dimasukkan ke dalam Provinsi Jawa Tengah lantaran pecahan Keraton Mataram tersebut mengalami keruntuhan setelah Indonesia merdeka. Begitulah sejarah dan asal-usul Desa Gemolong, Kelurahan Gemolong, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih sudah berkunjung dan menonton video dari channel kami. Bila ada salah kata atau kurang tepat yang ada di dalam video kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kami bermanfaat. Kalau berkenan mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Cukup sekian video dari channel kami. Tunggu video-video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.